yang kebetulan hasilnya perkembangan terakhir 41 kasus positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada para pimpinan SKPD, jadi tenang, ya tidak boleh panik, karena ini adalah konsekuensi risiko kita melakukan testing dan tracing yang masif. Ya, tetapi tentu harus waspada, harus lebih waspada. Dan kami harapkan diawali dari kewaspadaan di lingkungan SKPD-nya masing-masing. Ya, untuk apa kita berbicara sakit, untuk apa kita berbicara RB, untuk apa kita berbicara ZI kalau kita sakit. Jadi yang paling utama adalah jaga kesehatan, dan kita harus terhindar dari COVID-19. Nah, karena itu kami tegaskan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu, para pimpinan SKPD, pada kesempatan pertama itu konsolidasikan ASN yang ada di SKPD-nya masing-masing agar menerapkan protokol kesehatan ya secara ketat. Itu saya kira tidak bisa ditawar-tawar lagi. Paling tidak 4M. Satu ya, 4M. Menggunakan masker, ya mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi rapat-rapat yang melibatkan banyak orang diminimalisasi. Ganti dengan rapat online. Ganti dengan rapat virtual. Virtual meeting, online meeting, silakan. Tinggal komunikasi dengan Diskominfo Sanditik kalau ingin difasilitasi. Apalagi mengundang masyarakat, cukup dengan virtual meeting. Ya. Kecuali kalau konsolidasi internal, hanya melibatkan pejabat internal, saya kira silakan selama jumlahnya terbatas bisa dilaksanakan. Tapi kalau jumlahnya banyak, kita laksanakan dengan virtual meeting. Jadi itu Pak, ya yang pertama terapkan 4M di lingkungan SKPD-nya masing-masing. Menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Tolong di mute, Bu Neng, di mute semua Bu. Berikutnya Bapak Ibu kami mohon Kepala SKPD, para camat memastikan menjaga imunitas teman-teman ASN. Ya, pastikan imunitas teman-teman ASN di lingkungan SKPD masing-masing bagus. Ya, caranya sederhana, asupan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga, dan tidak boleh stres, harus bergembira. Nah, jadi ini pun harus kita jaga ya, karena terkait dengan imunitas. Kalau imunitas kita bagus, insya Allah kita tidak akan kena COVID-19. Jadi 4M dan jaga imunitas. Saya kira itu hal yang prinsip yang harus dilaksanakan, diterapkan oleh seluruh ASN di Kabupaten Sumedang. Dan yang terakhir terkait dengan COVID-19 ini, kami mohon ya, surat sedang kami siapkan, Bapak Ibu Kepala SKPD dan para camat agar mendata ya ASN yang komorbid. Komorbid itu artinya yang punya potensi suspek, yang punya potensi terjangkit. Ya. Baik karena punya penyakit penyerta, contoh diabetes, ya hipertensi, jantung dan lain sebagainya, atau usia lanjut. Ya, atau usia lanjut. Saya kira ASN kan tidak ada yang lebih dari 60 ya. Kalau 60 ke bawah saya kira masih ada persoalan, tapi kalau udah di atas 60 dan kami pastikan tidak ada. Jadi yang paling utama komorbid ini adalah yang punya penyakit penyerta. Untuk apa? Untuk melaksanakan work from home. Ya, ASN yang punya penyakit penyerta, diabetes, ya, hipertensi, jantung dan lain sebagainya, silakan surat keterangannya disampaikan kepada Kepala SKPD, dan tentu Kepala SKPD harus mengidentifikasi semuanya dan minta yang bersangkutan untuk melaksanakan work from home. Ini salah satu ikhtiar, salah satu upaya agar minimal terjangkit atau terpapar COVID-19. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian terkait dengan COVID-19 dan perkembangannya hari ini dan apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan SKPD sesuai dengan standar operasional dan prosedur, dan sesuai juga dengan arahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada saat rapat evaluasi hari kemarin. Kami mohon untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya tentu untuk kepentingan kita semuanya, keluarga besar ASN. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke materi terkait sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih dalam perspektif penanganan COVID-19, ya selain melakukan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial, karena harus ada partisipasi masyarakat, yang tidak kalah penting adalah kita juga harus mendorong konsolidasi birokrasi. Karena kinerja birokrasi harus tetap kita jaga walaupun sekarang situasi pandemi. Birokrasilah yang menggerakkan roda pemerintahan. Birokrasilah yang menggerakkan roda pembangunan. Birokrasilah yang menggerakkan roda kemasyarakatan. Sehingga berbagai bidang bisa berkembang. Ya, tidak boleh ada stagnasi, termasuk di bidang ekonomi. Kalau birokrasi tidak bergerak, tentu akan sangat sulit. Ya, berbagai bidang ini bisa bergerak sesuai dengan harapan. Karena dalam situasi pandemi, selain kita harus aman dari COVID, protokol kesehatan efektif, ya jangan lupa indikator satunya lagi adalah rakyat harus produktif. Dan itu tidak lepas dari peran serta birokrasi. Ya, karenanya kinerja birokrasi harus kita jaga, Bapak Ibu. Walaupun situasi pandemi, kinerja birokrasi harus kita jaga. Dan salah satu ikhtiar untuk menjaga kinerja birokrasi adalah melaksanakan reformasi birokrasi, yang mungkin sebagian dari kita, sebagian orang nyinyir dengan reformasi birokrasi ini. Tapi saya yakinkan, hanya dengan cara ini kita berubah. Saya yakinkan hanya dengan cara ini, birokrasi pemerintahan Sumedang akan lebih baik, Pak. Buktinya hari ini, ya, contoh sederhana saja Bapak Ibu, berkat akuntabilitas kinerja kita baik, berkat e-government kita, transformasi digital kita baik, berkat reformasi birokrasi kita baik, Sumedang mendapatkan dana insentif daerah cukup besar. Menembus 69 miliar. Sebelumnya kita hanya 39 miliar, Bapak Ibu. Ada peningkatan 30 miliar. Ya luar biasa, dan itu kontribusi terbesarnya adalah karena kita melaksanakan reformasi birokrasi. Memang di perjalanan ada rasionalisasi DID atau DID ini, dana insentif daerah, kurang lebih 7 miliar. Tapi alhamdulillah berkat kinerja penanganan COVID-19 yang bagus di Kabupaten Sumedang, kita diberikan insentif tambahan untuk DID ini dari pemerintah pusat berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kita mendapatkan 13 miliar rupiah tambahan DID. Ya, sehingga akumulatifnya DID Kabupaten Sumedang tahun 2020 meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Sekali lagi, itu adalah berkat reformasi birokrasi yang kita laksanakan di Kabupaten Sumedang. Dan tentu lebih jauhnya lagi, Bapak Ibu, reformasi sebetulnya kita lakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, karena endingnya adalah pelayanan publik. Ya, next. Paparannya, Bu Neng. Bu Neng. Ya, sebentar Pak. Sebentar. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi reformasi birokrasi kita laksanakan. Kenapa? Pertanyaan pertama. Karena memang pemerintahan secara umum ya, walaupun untuk beberapa case gitu sudah baik. Secara umum pemerintahan di Republik ini masih belum bersih, Pak. Masih belum akuntabel, Pak. Kinerjanya masih rendah. Kemudian pemerintahan saat ini belum efektif dan efisien. Dan pelayanan publik pun sebagian diantaranya masih buruk. Yang mudah-mudahan Sumedang tidak masuklah ke dalam kategori birokrasi yang di bawah standar. Jadi itu potretnya. Maka perlu reformasi, karena hanya dengan reformasi kita bisa memperbaiki berbagai hal yang barusan disampaikan. Berbagai permasalahan yang barusan disampaikan bisa diatasi. Dengan apa? Reformasi birokrasi. Pertanyaannya berikutnya ya, reformasi apa saja? Reformasi di area apa saja? Ada 8 area, Bapak Ibu, yang akan kita reformasi. Mulai dari manajemen perubahan, ya, mindset birokrasi. Kemudian pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM, peraturan perundang-undangan. Saya mulai dari manajemen perubahan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah perubahan mindset. Contoh, sekarang kita pandemi, anggaran dirasionalisasi 50% lebih. Nah, mindset sebelumnya biasanya kalau anggarannya menurun, maka targetnya diturunkan. Itu kan masalah mindset.
seolah-olah target kinerja itu berbanding lurus dengan anggaran. Saya kira birokrasi masa depan tidak seperti itu. Karena birokrasi bukan semata digerakkan oleh anggaran. Anggaran hanya bagian kecil yang menggerakkan birokrasi. Ya, birokrasi digerakkan oleh money, method, materials, mesin. Jadi money itu hanya salah satu saja. Dan money pun bukan hanya APBD. Ada dari private sector. Bisa dengan skema private public partnership. Bisa CSR, corporate social responsibility. Bisa swadaya masyarakat, bisa bantuan dari government yang lebih atas, dari Pemprov, dari pusat misalnya. Jadi jangan terjebak dengan APBD saja. Itu kan mindset, Pak. Kalau mindsetnya orientasinya ke hasil, maka uang hanya salah satu saja. Ini yang harus kita kembangkan hari ini. Jadi di era pandemi, ya walaupun anggarannya turun, targetnya harus tetap. Bahkan harus terlampaui ya capaiannya. Saya kira itu baru birokrasi masa depan, dan kami melihat sebagian besar SKPD bisa membuktikan itu. Contoh misalnya di Diskominfo Sanditik ya, Pak Kadis Kominfo, terima kasih. Anggarannya dirasionalisasi, tapi bisa menghasilkan berbagai aplikasi, artinya tidak selalu berbanding lurus dengan uang. Kemudian di Dinas Arsip misalnya, Pak Kadis ya, terima kasih. Walaupun anggarannya terbatas di sana, tapi kami lihat Pak Kadis bisa inovasi, bahkan sakit ya untuk arsip perpustakaan juga cukup bagus ya, sakit Dinas Arsip. Jadi saya kira tidak terjebak dengan uang. Demikian juga di Dinas Kependudukan misalnya, Pak Kadis Kependudukan, terima kasih. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan. Contoh ada skema program Sila Sidakep, aplikasi untuk memberikan layanan online kepada masyarakat. Masyarakat mengurus KTP tidak perlu datang ke kabupaten, ke kecamatan, cukup berkunjung ke aplikasi Sila Sidakep. Demikian juga Dinas Pendidikan ya, mengembangkan 7 strategi pembelajaran di era pandemi. Ya, tidak ada anggaran tapi bisa merumuskan satu strategi dan mendiseminasikan ke seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, itu beberapa contoh saja. Dinas Sosial misalnya, anggaran terbatas tapi bisa mengelola bantuan sosial, dan saat ini pengelolaan bantuan sosial Kabupaten Sumedang itu yang terbaik di Jawa Barat. Demikian juga DPM PTSP ya, Dinas Pertanian, hampir semua alhamdulillah. Walaupun anggarannya terbatas tapi bisa melaksanakan berbagai tugas, termasuk Bapeda, BKPSDM, Bapenda, ya kemudian BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB ya, dan lain sebagainya, Dinas PU, semua dengan anggaran terbatas tapi kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Artinya sudah terjadi perubahan mindset. Itulah esensi manajemen perubahan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, masalah kelembagaan. Kelembagaan sekarang sedang kita tata. Ya, sedang kita tata bagaimana lembaga pemerintah Kabupaten Sumedang ini ke depan bisa right function, tepat fungsi, bisa right proses, tepat proses, dan terakhir tepat ukuran, right size. Jadi dikembangkan satu lembaga atau diciutkan, dirampingkan, itu lain persoalan. Yang paling penting tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Ini yang sedang kami lakukan terus-menerus melalui bagian organisasi. Kemudian tata laksana. Tata laksana ini adalah bagaimana kita menata agar layanan birokrasi ini bisa cepat, bisa efektif, bisa efisien. Dan salah satu aktualisasi dari tata laksana adalah transformasi digital atau pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dan alhamdulillah e-government Sumedang indeksnya sekarang hampir menembus poin 3. Ini salah satu kabupaten terdepan sekarang Sumedang dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu tandanya kita sekarang sudah memiliki digital office. Para kepala dinas membuat surat sekarang bisa dengan digital signature, bisa dengan tanda tangan digital. Kabupaten lain belum ada, Pak. Di Jawa Barat baru Kabupaten Sumedang. Bahkan di Republik ini yang digital signature barangkali baru Kabupaten Sumedang. Itu salah satu contoh pelaksanaan tata laksana. Tentu Bapak Ibu di SKPD masing-masing bisa melakukan hal yang sama. Silakan membuat berbagai aplikasi dan harus koordinasi dengan Diskominfo dalam rangka memangkas birokrasi sehingga tata laksananya lebih efektif dan lebih efisien. Itu tata laksana. Kemudian SDM aparatur. SDM aparatur
Bapak Ibu sekalian, hari ini ke depan yang membedakan kita, mohon maaf, secara formal bukan lagi senioritas Pak, bukan lagi daftar urut kepangkatan, itu rezim lama. Rezim yang baru sesuai dengan Undang-Undang ASN yang membedakan ASN satu dengan yang lain adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Itu yang membedakan. Ya tentu kita pun secara de facto-nya memperhatikan senioritas dalam pengertian tata, titi, duduga, prayoga. Sopan santun saya kira tetap harus kita laksanakan. Tetapi secara formal yang menjadi pertimbangan proses mutasi, rotasi, promosi, pengembangan karir itu adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja. Itu yang sedang kita dorong. Pak Kusman saat ini dengan teman-teman, Pak Andi ya, Pak Kepala BKPSDM sedang menyiapkan manajemen talenta, sedang menerapkan sistem merit. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki talent pool, sehingga kualifikasi, kompetensi, kinerja ASN bisa di-record day to day-nya. Dan ke depan tentu kita tidak akan rentan terjadinya perubahan politik setiap 5 tahun sekali. Karena apa? Karena nanti sistem yang bicara. Promosi, rotasi, ya, mutasi, betul-betul berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja. Itu bidang SDM. Kita sedang melakukan reform secara terus-menerus. Kemudian berikutnya terkait dengan pengawasan. Ya, pengawasan kita dorong juga, alhamdulillah, inspektorat kita itu salah satu inspektorat terbaik di Republik ini. Ya, terima kasih Pak Inspektur ya. Inspektorat kita baik kapabilitas APIP-nya maupun maturitas SPIP-nya levelnya sudah 3 dan itu salah satu yang terbaik ya di Republik ini. Tentu itu berkat komitmen dari semua pihak dan tentu yang paling depan leading sektornya inspektorat. Ya, terima kasih ke inspektorat dan itu semata-mata dalam rangka meningkatkan pengawasan karena dengan kapabilitas APIP yang bagus, dengan maturitas SPIP yang bagus, maka inspektorat bisa bekerja dengan efektif. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu jadikan inspektorat sebagai mitra kerja, ya bukan lembaga yang semata-mata mengawasi nongkrongin begitu, bukan. Tapi mitra kerja kita yang bertanggung jawab memandu kita mulai sebelum kegiatan, pada saat kegiatan, bahkan setelah kegiatan. Jadi ada yang namanya probity audit. Jadi audit yang dilaksanakan sebelum kegiatan berlangsung. Nah, itu pola pengawasan kita. Nah, tentu di lingkungan SKPD juga kami mohonkan SPIP bisa diterapkan sistem pengawasan internal pemerintah. Jadi kalau ada indikasi penyimpangan silakan bisa dikomunikasikan secara baik dengan inspektorat. Akuntabilitas kita melakukan reform dan sekarang alhamdulillah semua SKPD di Kabupaten Sumedang sakitnya tidak ada yang di bawah B. Ya, jadi kita berikan tepuk tangan untuk SKPD Kabupaten Sumedang baik kabupaten maupun kecamatan. Jadi sakitnya akuntabilitasnya sekarang sudah berubah, yaitu luar biasa sekali. Ya, kami aturkan terima kasih berkat pembinaan ya, tentu komitmen Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan support dari semua pihak, terutama para pimpinan SKPD ya dan camat. Ya. Nanti saya akan umumkan nilainya seperti apa posisi terakhir berdasarkan hasil review dari inspektorat. Itu akuntabilitas, kemudian berikutnya peraturan perundang-undangan kita akan dorong terus, bagaimana peraturan perundang-undangan ini tidak tumpang tindih, kalau yang tidak perlu kita cabut, kalau memang betul-betul perlu baru kita kembangkan. Dan terakhir ada pelayanan publik. Pelayanan publik pun kita sudah punya mall pelayanan publik, semua layanan ke masyarakat diintegrasikan di mall pelayanan publik. Di Jawa Barat baru 2 ya, Kabupaten Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang. Tentu ini kebanggaan kita. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian ya, yang di front line, yang di front office, ya silakan berikan layanan terbaik. Kalau yang sudah ada di pelayanan publik di mall, saya kira tinggal dipantau nanti oleh Kadis DPMPTSP. Adapun pelayanan yang masih melekat di SKPD masing-masing, tolong laksanakan pelayanan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, reformasi birokrasi, jadi perbaikan secara sistemik di semua tatanan pemerintahan yang mulai dari manajemen perubahan sampai pelayanan publik di 8 area. Kita harus melakukan perubahan di 8 area dan Sumedang alhamdulillah on progress ya, inline dengan kebijakan nasional maupun komitmen Pak Gubernur. Apa yang kita lakukan di 8 area dalam rangka reformasi birokrasi, tujuannya, sasarannya adalah ada 3 Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Ini sasarannya, ini tujuannya. Kemudian mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, dan terakhir mewujudkan pemerintahan
yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Jadi 3 itu yang menjadi sasarannya. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian kenapa kita harus melakukan reformasi birokrasi, karena kita adalah motor penggerak pembangunan, motor penggerak pemerintahan. Kalau kita berubah, insya Allah Sumedang berubah, itu intinya. Kalau kita tidak berubah, jangan pernah berharap Sumedang ini berubah. Next. Nah, berikutnya kami Bu Neng. Pak, ada lemot Pak, iya nak. Tolong diganti tuh laptopnya ya. Ini hasil review. Jadi kami akan mengumumkan 3 nilai. Yang pertama nilai reformasi birokrasi. PMPRB itu artinya penilaian mandiri ya, pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan saya yakin semuanya melaksanakan, tapi ada beberapa yang tidak mengentry data. Ya, tolong ini jadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi reformasi birokrasi itu sebetulnya untuk tingkat kabupaten, tetapi inputnya dari masing-masing SKPD. Jadi SKPD dimohon untuk menginput berbagai evidence, berbagai data, informasi ke aplikasi. Ya, nanti di rekapitulasi, karena penilaian reformasi birokrasi ini sebetulnya tingkat kabupaten. Nah, adapun kalau di tingkat SKPD namanya zona integritas. Jadi di tingkat kabupaten reformasi birokrasi. Di tingkat SKPD, di tingkat unit kerja namanya zona integritas. Itu ya. Kalau reformasi birokrasi itu 8 area perubahan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau zona integritas hanya 6 area perubahan. Dikurangi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan karena itu kewenangan bupati. Jadi 6 area perubahan. Manajemen perubahan, tata laksana, SDM, aparatur, kemudian akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Itu zona integritas. Itu Bapak Ibu jangan sampai confuse ya. Jangan sampai bingung. Jadi ada reformasi birokrasi itu secara keseluruhan ya pemerintah Kabupaten Sumedang melaksanakan reformasi birokrasi begitu. Ada namanya zona integritas. Kalau zona integritas reformasi birokrasi di tingkat SKPD, di tingkat unit kerja. Kalau reformasi birokrasi 8 area, kalau zona integritas hanya 6 area. Adapun sakip adalah bagian item area perubahan reformasi birokrasi. Bagian atau item dari zona integritas, namanya sakip. Kalau sakip itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi hanya kinerjanya saja. Kalau zona integritas, kalau reformasi itu menyeluruh di 6 area, di 8 area. Sakip salah satu areanya. Yang kita umumkan sekarang adalah reformasi birokrasinya, yang kedua zona integritas, yang ketiga sakip. Nah, untuk reformasi birokrasi seperti ini Bapak Ibu. Yang umum ya. Yang paling depan Bapeda, terima kasih Bapenda ya. Kemudian BPKAD, Inspektorat, Setda, BKPSDM, DPMPTSP, Dukcapil, Disdukcapil, Pak Kadis. Bagus, lumayan 23, kemudian RSUD, Disdalduk KB atau Dis PPKB ya. Dinas PPKB, kemudian Dinkes, Pak Kadis Kesehatan tuh. Ya, silakan digenjot lagi. Kemudian pertanian, Diskominfo Sanditik, terima kasih Pak Kadis Kominfo Sanditik, ada perubahan cukup signifikan di sub arsip dan perpustakaan, Dinas LH, Disdik, Dinsos, Dinas PU, Disnakan, Kesbangpol. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong, Pak Kasatpol PP, ya, Bapak belum mengentry data dan informasi. Ya, evidence-nya belum Bapak entry sehingga nilainya masih 0 ini. Satpol PP, Kesbangpol juga, Pak Kepala Kantor Kesbangpol ya, memang sudah entry tapi baru 1,9. Aduh, tolong nih Pak. Setuan belum, ya Pak Sonson. Disnaker, Pak Asep. Ya, kemudian Disko Pindag, Pak Wowo, Disparbud, ya Pak Hari. Gimana ini anak muda ini, ya Kadis yang paling muda hari ini adalah Kadis Parbupora, tapi belum entry data tuh Pak. Secepatnya Pak, kami tunggu. Kemudian Perkintan sama belum, Pak Kadis tuh, punten. Ya, saya yakin Bapak sudah melakukan ini, tapi belum di entry datanya ke
aplikasi PMPRB Pak dan Dinas PMD Pak Ndah, punten. Untuk sakitnya sudah bagus Pak Ndah ya, tapi untuk PMPRB Bapak belum entry data. Itu potretnya. Itu nilai PMPRB. Lanjut. Nah, berikutnya kami informasikan PMPRB untuk kecamatan ya, atau nilai reformasi birokrasi kecamatan. Nah, yang paling tinggi ini Pase ya. Pase, Ganeas, Cimalaka, Sumedang Selatan, Cibugel, Ujung Jaya, Pamulihan, Cisarua, Dharma Raja, Sumedang Utara, Wado, Rancakalong, Sukasari ya, Tanjung Kertas, Surian, Cimanggung, Cisitu, Tomo, Tanjung Sari baru 2. Bu Ida, baru 2 Bu Ida. Ya, halo. Situraja 1,4 Pak Camat. Situraja 1,4. Kemudian ini ada beberapa yang belum entry data reformasi birokrasi. Ya, Jati Gede belum, Pak Widodo. Buah 2. Pak Tono. Ada nggak Pak Tononya? Gabung nggak tuh? Pak Tono. Conggeang, Pak Bambang. Mana ini? Jatinangor. Ya, Pak Camat Jatinangor. Jatinunggal juga belum, Pak Diwayu. Dan Tanjung Medar. Nah, itu yang belum. Saya kira semua sudah melakukan, Bapak Ibu. Jadi, PMPRB ini adalah aplikasi untuk reformasi birokrasi dan Bapak Ibu melalui Kasubag program sekretaris itu harus mengentry data. Ya, datanya dimasukin, evidensinya dimasukin. Ini ada 6 kecamatan belum memasukkan evidensi sehingga nilainya 0. Ya, tolong. Next. Ini untuk zona integritas. Lanjut. Untuk zona integritas kabupaten. Evidennya belum di input. Ya, ini peringkatnya ya untuk reformasi birokrasi 10 besar ya, Bapeda, Bapenda, BPKD, Inspektorat, Setda, BKPSDM, BPM PTSP, Disduk Capil, RSUD dan Disdaldo. Kecamatan Pase, Ganeas, Cimalaka, Sumsel, Cibugel, Ujung Jaya, Pamulihan, Cisarua, Dharma Raja, Sumedang Utara. Nah, ini peringkatnya. Bu Neng, tolong siapkan nanti sertifikatnya ya, sertifikat dan hadiahnya. Bukan entry data beda lain. Siapkan sertifikat dan hadiahnya ini. Nanti kita acara khusus. Lanjut. Entry data. Apa beda atas ya. Tolong di mute, Bu Neng di mute semua. Oke. Berikutnya JTI. Ya, ini penilaian mandiri pelaksanaan JTI, PMP JTI. Ya, sama ini pun semua SKPD melakukan. Memang beda tipis ya, RB dan JTI ini. Beda tipis saja. Kalau RB-nya bagus, pasti JTI-nya juga bagus. Jadi tolong evidensinya di entry. Ini yang sudah entry ya, ada 25. Ada 4 yang belum entry. Disko Pindad, Disparbudpora. Nah, gimana Disparbudpora ini? Dinas Perkintan dan Dinas PMD. Nah, kami mohon ini secepatnya konsolidasi di SKPD-nya masing-masing. Karena kami akan laporkan ini ke Pak Bupati dan tentu nanti akan diinformasikan. Jadi Bapak Ibu kami berikan waktu ya secepatnya untuk melengkapi yang reformasi birokrasi maupun zona integritas. Silakan koordinasi dengan bagian organisasi, koordinasi dengan inspektorat kalau ada yang bingung ya. Lanjut. Nah, untuk berikutnya ini nilai zona integritas untuk kecamatan. Ya. Untuk kecamatan ya, Sumedang Utara, terima kasih, udah bagus, Sukasari dan seterusnya. Sebentar. Naik lagi. Ya, ini Bapak Ibu silakan disimak ya. Ini JTI untuk kecamatan. Ada 67. Ya, ada 7 nih. 8. Ada 8 yang belum. Buah 2, Conggeang, Jatinangor, Jatinunggal lagi, Tanjung Kertas, Tanjung Medar, Tanjung Sari, dan Tomo belum entry data. Ya, Cisitu sudah tapi masih minimal, baru 5. Itu Bapak Ibu sekalian ya, nilai JTI. Jadi ada 8 kecamatan yang belum entry data. Dicek deh. Nah, Wah 2-0 itu Pak Camat. Cek tuh.
Saya yakin Pak Camat sudah melakukan reformasi birokrasi, zona integritas ya, tapi Bapak belum entry datanya tuh Pak, makanya 0 di sana. Buah 2. Pak, sudah di entry, ada bukti WA-nya Pak sama Pak Ucu. Ya, nanti koordinasi dengan inspektorat Pak. Ini Ya, Pak, data ya. terakhir dari inspektorat. Lanjut. Siap Pak, siap. Terima heula we atuh. Sama itu Jati Gede juga. Oh siap. RB-nya belum masuk. Bu Neng lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini yang JTI ya, 10 besar JTI, DPMPTSP, RSUD, Terima. Lengkapnya Dinas PU, Inspektorat BKPSDM, Bapeda, Setda, BPKD, dan Dinas Perhubungan. 10 besar kecamatan, Sumedang Utara, Sukasari, Cisarua, Pase, dan Meraja, Cimalaka, Sumedang Selatan, Ganeas, dan satunya lagi, mana itu? Pamulihan. Ya, jadi terima kasih nih ke teman-teman kepala SKPD dan kecamatan yang sudah entry data untuk RB dan ZI. Jadi mohon Pak Kades, Pak Kaban, Pak Kepala Kantor, Pak Camat ya harus paham Pak. Kalau Bapak tidak paham pasti akan ketinggalan. Jadi harus paham, kalau paham baru Bapak bisa memanage. Kalau paham Bapak bisa mengkonsolidasikan, bisa memberikan direktif sehingga tidak mungkin hasilnya 0 Pak. Ya. Jadi gede itu, kan semangat sekali Bapak untuk tugas di kecamatan. Nah, sekarang sudah di kecamatan, tolong Pak, diperbaiki nilai-nilainya. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini barangkali kesimpulan tadi ya, perangkat daerah yang tidak melaksanakan PMPRB dan perangkat daerah yang tidak melaksanakan PMPZI. Silakan Bapak Ibu simak ya. Jati Gede itu ada. Nah, Siap Pak, siap. kami akan buatkan surat nanti. Ya, Pak, dari Pak Bupati akan membuat surat teguran ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk sifatnya melakukan perbaikan. Ya, kalau sebelum ada surat Bapak melakukan perbaikan lebih bagus. Ya, baik camat maupun kepala dinas, mohon dengan hormat, mohon dengan segala kerendahan hati, bukan untuk gaya-gayaan Bapak Ibu ya, bukan untuk sekedar formalitas, tapi ini untuk kebaikan kita. Kita harus berubah Bapak Ibu. Ya, karena dengan birokrasi berubah, Sumedang pasti berubah. Yakin itu Pak. Pasti itu insya Allah. Tapi kalau kita tidak berubah, jangan pernah berharap Sumedang ini berubah. Jadi memang ini salah satu ikhtiar dari kita. Ya, kami mohon ya untuk jajaran SKPD itu Satpol PP, Setuan, Disnaker Trans, Diskopindag, Disparbudpora, Perkimtan, PMD, ya. Demikian juga yang JTI-nya, Diskopindag, Parbudpora, ya, Perkimtan, PMD. Kami mohon segera melakukan cek, recek, dan cross-check, langsung melakukan entry data. Karena saya yakin Bapak Ibu melaksanakan, cuma memang tidak teradministrasi, sehingga tidak di-entry datanya di PMPRB maupun PMPZI. Lanjut, Bu Neng. Nah ini Bapak Ibu untuk sakitnya ya, hasil evaluasi sakit. Nah seperti ini, alhamdulillah untuk sakit luar biasa, ya semua SKPD itu B dan BB, bahkan ada satu yang A, ini sakit. Ya silakan Bapak Ibu simak ya, sakit Bapak Ibu seperti apa. Sakit itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejauh mana Bapak Ibu melakukan perencanaan kinerja, ya, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, sampai dengan pencapaian kinerja. Ada 5 ya item kinerja, gitu. Nah ini potretnya, alhamdulillah. Kita berikan aplaus untuk para kepala SKPD Kabupaten Sumedang ya, karena tidak ada satupun yang C, semuanya sudah B dan BB, bahkan ada yang A1. Ini Bapak Ibu RSUD 81 ya, Inspektorat, Bapeda, BKPSDM, Setda, LHK, Pertanian, Bapenda, Dukcapil, PUPR, Dinsos, Dinkes, DPMPTSP, Pak Agus ya. Lumayan 71, Bapak bisa up lagi sebetulnya. BPKD, Disnaker Trans, PMD, Parbudpora, Perikanan, Diskominfo, Disub,
Perkintan, Satpol PP, Dinas PPKB, Disdik, Diskop Pindag, Setwan, BPBD, Kesbangpol. Ini nih Pak Asep ya, Kepala Kantor Kesbangpol. Ini ada di posisi buncit, tapi lumayan, udah bagus. B. Lanjut. Ini untuk kecamatan. Pak Camat, alhamdulillah ya. Kemarin sebelum ada perbaikan yang buncit itu Wado. Nah, sekarang Wado sudah ada perbaikan. Ya, terima kasih Pak Camat Wado ya. Lumayan ada peningkatan di peringkat 23. Sebelumnya Pak Camat Wado ini buncit 26, sekarang naik di 23. Dan semua kecamatan juga alhamdulillah B ya, walaupun belum ada yang BB, tapi sudah di atas 60. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kecamatan ini ada yang D loh. D, C, ya. Ada yang 20, 30, sekarang semuanya 60 ke atas. Ini tentu tidak lepas dari kontribusi para camat semuanya ya. Kami ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kecamatan. Cimanggung, Cimalaka, Ujung Jaya, Cisarua, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu simak ya. Posisi kecamatan hari ini semuanya masuk kategori B. Lanjut. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, beberapa hal sebagai pembuka dari kami, dan kami mohon sekali lagi perubahan ya yang kita lakukan bukan semata-mata formalitas, bukan semata-mata tugas administratif, tapi ini adalah tugas sejarah, panggilan sejarah, agar birokrasi pemerintahan berubah dan pada akhirnya nanti Kabupaten Sumedang akan berubah menuju Sumedang Simpati tahun 2023. Sumedang yang sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya, dan kreatif ekonominya. Itu harus kita capai, harus kita wujudkan tahun 2023. Dan langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah melakukan reformasi birokrasi. Langkah kecil yang kita lakukan, melakukan perubahan di lingkungan birokrasi, insya Allah. Dan tentu kami juga berharap, selain ini untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan pemerintahan, kita niatkan bahwa reformasi yang kita lakukan semata-mata untuk ibadah. Kita mencari ridha Allah. Insya Allah, Bapak Ibu akan mendapatkan berlipat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Neng ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lanjutkan, ya kami akan menyimak terus konsolidasi birokrasi dalam rangka pembinaan reformasi birokrasi, SKIP dan JETI. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, dan bagi Bapak Ibu yang sakit ya, termasuk Pak Kadis LHK Haturan Wilujeng, Pak Kadis ya, alhamdulillah sudah pulih ya, kita doakan Pak Kadis LHK selamanya sehat, demikian juga kita semuanya sehat, dan bagi teman-teman ASN yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan secepatnya, dan kita dijauhkan dari COVID-19. Hatur nuhun, selamat bertugas, ya silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sekda. Sebelum Bapak meninggalkan untuk melaksanakan kegiatan yang lain, Pak, mungkin bisa dibuka pertanyaan itu, Pak. Silakan tiga, Bu. Tiga, mangga. 3 pertanyaan, mangga, dari para kepala perangkat daerah. Beli aya nu bade ngajengkeun pertanyaan. Pak Camat. Pak Camat. Mangga di unmute. Pak Camat Jati Gede tuh. Pak Camat Jati Gede. Pak Camat Jati Gede. Sumedang Utara siap. Tanjung Sari. Sumedang Utara, mangga Sumedang Utara. Silakan. Tanjung Sari, Utara dan Tanjung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda dan Ibu Neng yang telah memberikan informasi. Ini sebagai dasar kami mungkin untuk ada tenggang waktu nih untuk perbaikan sampai dengan dibaginya rapot nanti di bulan Januari. Dan mudah-mudahan ini sisa waktu ini kami mohon rekan-rekan terutama yang ahli di bidang sakit
Bu Neng, tolong untuk mobile lah ke Sumedang Utara untuk dibantu. Karena alhamdulillah ada peningkatan nih dari ranking 11 ke ranking 7. Yang insya Allah Sumedang Utara berharap ini ranking 1 kembali gitu. Demikian Pak Sekda dan Pak ini, Bu Neng, mohon dibantu nih. Siap, Ada Pak. peningkatan ya. Zona integritas alhamdulillah Sumedang Utara ke-1, reformasi birokrasi masuk juga, tinggal sakit, mudah-mudahan sisa waktu 3 bulan atau 4 bulan ada perbaikan. Dan mohon dibantu oleh Pak Kabag Organisasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Mungkin Pak Sekda, saya informasikan sedikit, kebetulan kemarin saya sudah konfirmasi ke provinsi. Jadi untuk sakip sepertinya, untuk sakip RB dan JTI, kita kalau mau meng-up hanya tinggal waktu 1 mingguan, karena menurut informasi dari provinsi, Kemenpan konsisten akan melaksanakan evaluasi akhir Agustus ini. Namun provinsi memang sedang melaksanakan nego untuk minggu kedua bulan September. Nah ini nanti kita tinggal tunggu minggu depan tanggal 25 akan ada evaluasi bagaimana sistem evaluasi sakip RBJT oleh Kemenpan akan dilaksanakan. Zoom meetingnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus ini. Itu mungkin Pak. Tambahan Pak Sekda, materi yang barusan mohon di-share ke kami dan kami akan sebar ke rekan-rekan para camat. Siap. Kami tanggapi, silakan yang lain dulu. Tanjung Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda, izin Bu Kabag, saya Kasubag Umum Kecamatan Tanjung Sari Pak. Asa agak kaget juga Pak, nilai RB. Bu Camatnya, Bu Camatnya mana? Bu Camatnya lagi ada monitoring AKB Pak, izin Pak. Ya, lanjut. Kebetulan untuk RB sama JTI Pak, saya juga agak bingung kenapa Tanjung Sari nilainya seperti itu, padahal tanggal 27 Juli saya sudah menyampaikan ke Inspektorat Pak, mohon konfirmasinya Pak di sebelah. Iya Pak, Inspektorat. Tanggal 27 Juli. Waktu evaluasi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yang lain silakan Pak Kadis Pendidikan, Pak Kadis Arsip, Pendidikan. PTN Respe Pak. Oke, Pak Agus silakan. Terima kasih Pak. Agus, lanjut Pak Kadis Pendidikan ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sekda. Saya ingin menanyakan ini Pak, pada tanggal 9 Juli 2020 untuk sakip kita di 77,38 Pak. Barusan disampaikan oleh Pak Sekda, kita kaget ada penurunan jadi 71,130. Padahal kita sudah melakukan perbaikan Pak terkait dengan hal tersebut. Mohon informasi begitu dari orang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Pendidikan, mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Yang pertama mohon izin Pak, ada sedikit informasi, mumpung lagi kumpul, bahwa untuk SMA Negeri Tanjung Sari dari provinsi akan uji coba SMA Negeri Tanjung Kerta akan uji coba pembelajaran tatap muka, dan kami dengan Dinas Kesehatan akan verifikasi dan validasi dulu. Itu informasi saja Pak. Berkaitan dengan apa yang tadi telah Bapak sampaikan, Bapak paparkan, yang pertama bahwa alhamdulillah Pak, Dinas Pendidikan yang semula C 45,3 sekarang 65, walaupun urutannya masih 18. Tentu bagi kami adalah sebuah informasi yang sangat berharga sehingga kami bisa meningkatkan lagi. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi paparkan, tentu Pak, kami ada hal-hal tertentu yang
dalam arti perbaikan kami memang karena cakupannya sangat luas, sangat besar, tentu kami dengan segala hormat ke Pak Sekda, perubahan ini akan kami lakukan dengan sedemikian rupa, tetapi tentu ada hal tahapan-tahapan yang tentu harus kami lalui, kami jalani saur paripawa Sunda supaya Caina herang laukna benang, Pak. Nah, diantaranya adalah supaya juga nanti ikut meningkatkan itu, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan pada kami sedang menyusun buku putih, supaya menjadi inovasi di Dinas Pendidikan, bagaimana pendidikan karakter di Sumedang sebagai suplemen kurikulum nasional untuk mewujudkan, mengembangkan anak-anak menjadi pintar, jujur, wanter, kemudian baru hade budi, bakti kanagri. Nah, karena kata Bapak yang terakhir harus ada formulanya mengantisipasi kesombongan, yaitu hade budi, bakti kanagri. Saya kira 2 informasi itu saja, Pak. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Ini Pak Kadis Parbudpora. Ini bagaimana Pak Kadis Parbudpora? Mana Pak Kadis Parbudpora tadi? Assalamualaikum. Salam. Pak Hari gimana itu? Ketinggalan Bapak? Untuk Sakip udah naik ke ranking 18 dari ranking 25, 67 kurang 3 poin. Kita naik 67 ya, dari 45 ke 67, jadi kurang lebih 22 poin kita naik. Memang itu sedang pengisian untuk reformasi birokrasi dengan zona integritas. Mudah-mudahan 3 hari ini bisa masuk semua, nanti bisa entry datanya. Itu barangkali Pak Sekda. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kasat Pol PP. Pak Kasat Pol PP juga sama tuh. Pol PP ada yang masih kosong tuh di RB ya, belum entry data. Mana Pak Kasat Pol PP? Pak Bambang. Silakan Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda, pimpinan rapat video meeting kali ini. Untuk Satpol PP barangkali untuk Sakip masuk di nilai B. Kalau kemarin ada BB, ini akibat barangkali karena Satuan Polisi Pamung Praja masuk di Divisi PAM dan Gakum gugus tugas, jadi banyak kegiatan-kegiatan di luar. Termasuk saat ini kita sedang mempersiapkan untuk penyemprotan massal juga, jadi mungkin Sakip rada kurang fokus ke Sakip, tapi insya Allah nanti dalam seminggu ini kita akan lengkapi data-data, kemudian entry data juga yang tadi kekurangan akan kita lengkapi, dan kita sudah perintahkan Pak Sekretaris dengan Kasubag Program untuk segera berkoordinasi dengan Inspektorat dan bagian organisasi untuk melengkapi data-data tersebut, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Kasat ya. Saya kira Sakip udah lumayan bagus. RB dan JTI ini tinggal entry data aja Pak. Jadi dikompilasi data-datanya, evidensinya, kemudian komunikasikan nanti dengan baik. Nah, kita akan minta beberapa tanggapan nih dari SKPD yang bagus. Pak Kepala Bapenda, ya kelihatannya Bapenda baik. Izin dulu sebentar Pak. Izin sebentar Pak. Ya, siapa? Kepala Disduk Pak. Oh, Pak Kadisduk. Silakan Pak Kadisduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda yang saya hormati, barangkali ini izin melaporkan saja. Tidak ada kaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Perlu kami informasikan mengenai COVID, Pak. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita melakukan isolasi mandiri satu bidang, Pak, yaitu bidang pihak, dan yang lainnya ada beberapa yang WFH, Pak. Karena kaitannya memang terindikasi dari
pertemuan di dalam keluarga masing-masing. Sehingga bidang pihak kami sekarang tutup, Pak. Tidak melayani, tapi untuk melayani validasi dan verifikasi, itu kami membuka layanan melalui WA, Pak. Itu saja barangkali, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Tanjung Sari, Pak. Pak Sekda, izin. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Izin sebentar, Tanjung Sari. Nah, Nih, izin Pak Sekda untuk Tanjung Sari, Pak. Dalam sakit itu dari 32 ke 53, sekarang 62 ya. Mudah-mudahan saja lebih naik. Dan ini tanggal 27 kita sudah menyampaikan akan konfirmasi ke inspektorat dengan bagian organisasi. Kenapa bisa 0? Karena 27 Juli kita sudah laporan ya ke inspektorat. Itu saja mungkin dari Tanjung Sari. Mohon izin sudah di lapangan. Oke, terima kasih. Pak, Jatinunggal, Pak. Oke, Jatinunggal. Nah, kami juga sudah entry data, Pak, ke inspektorat. Nah, cuman tidak ada gitu, Pak. Informasinya sekarang kami langsung ini, Pak, koordinasi dengan konsultasi dengan inspektorat, Pak. Oke, langsung aja, Pak. Ya, langsung, Pak, udah ke sana, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Kepala Bapenda. Pak Kepala Bapenda. Pak Dedi Ramdan. Tadi ada. Pak Kepala Bapenda mana? Pak Dedi. Ya. Ya, silakan Pak. Bapak zona integritas, kemudian RB dan sakitnya relatif bagus, Pak. Bisa disampaikan kiat-kiat sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengambil pengalaman dari Bapenda, Pak. Silakan, Pak. Yang pertama saya koreksi dulu nih, Pak. Untuk nilai RB nih, PMPRB. Kami nilai kami adalah 27,240 poin. Dan itu di ranking 2. Sementara di ranking 1 26,160. Jadi mungkin ini salah ketik atau apa gitu. Bapeda sama Bapenda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai JTI-nya, Pak. Nilai JTI kami memang agak sedikit agak rendah gitu ya. Padahal evidennya itu hampir sama kan dengan RB sebetulnya. Saya juga kurang paham nih, kenapa demikian gitu ya. Tapi secara keseluruhan sakitnya memang sudah lumayan. Nah, yang kami lakukan adalah memang kami sesuai dengan arahan dari bagian organisasi, kemudian tentu dari Pak Sekda juga, bahwa kami membentuk tim yang diketuai oleh Pak Sekban. Jadi memang yang melakukan tugas-tugas untuk RB, JTI itu Sekban kami, kemudian kami Kepala Bapenda hanya selaku penanggung jawab saja. Kira-kira itulah yang dilakukan di Bapenda. Terima kasih. Tips yang lain, Pak Kepala? Ya, kami setiap saat, Pak, setiap seminggu sekali ya, seminggu sekali kami melakukan briefing seluruh kepala bidang, kepala seksi, briefingnya secara keseluruhan dan termasuk di dalamnya adalah masalah JTI dan RB dan sakit. Itu saja yang kami lakukan di Bapenda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kepala. Jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian memang komitmen pimpinan dulu, Pak. Komitmen para kepala SKPD, komitmen para camat, itu yang pertama. Baru nanti dioperasionalisasikan oleh sekretaris masing-masing. Lakukan cek, recheck, dan cross-check. Ya, untuk selanjutnya tentu dieksekusi dengan baik. Dan Bapak Ibu sekalian, reformasi birokrasi, JTI maupun sakit, sebetulnya yang paling utama adalah prak-prakan, Pak. Kalaupun ada nilai, ini hanya sebagai tools saja, sebagai alat evaluasi, sebagai alat untuk mengetahui progresnya seperti apa. Karena yang paling utama adalah prak-prakannya, Pak. Pok-pek-prak. Untuk apa kita RB, untuk apa kita JTI, untuk apa kita sakit kalau belum berorientasi hasil. Ya, untuk apa kita RB, untuk apa kita ZI, untuk apa kita sakit kalau ada pungli, itu nggak ada artinya, Pak. Jadi yang paling penting adalah prak-prakan. Ada perbaikan dalam tata kelola birokrasi pemerintahan.
Sehingga apa? Sehingga birokrasi kita lebih bersih dan lebih akuntabel. Itu yang pertama. Itu yang paling penting, Pak. Birokrasi kita lebih bersih dan lebih akuntabel. Yang kedua, birokrasi kita lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiganya, birokrasi kita bisa melayani lebih baik. Itu yang penting. Tetapi untuk sampai ke sana, bagaimanapun juga kita butuh dokumentasi, kita butuh dukungan administrasi. Ya, sekali lagi, administrasi hanya dukungan. Yang paling penting yang tadi itu, prak-prakan. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu, pengalaman kami dan setelah kami evaluasi, ini berbanding lurus. Yang administrasinya bagus, ya lajimnya, prak-prakannya juga bagus. Demikian sebaliknya, yang prak-prakan bagus, biasanya administrasinya juga bagus. Jadi saling berkelindang erat. Yang tidak kami harapkan adalah hanya berorientasi kepada administrasi, terjebak dengan administrasi, yang penting nilai bagus, tapi praktekan di lapangan tidak mencerminkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang melayani publik dengan baik. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi banyak masukan ya, Pak Kadis Dukcapil, silakan laksanakan protokol kesehatan Pak, dan pelayanan bagus tetap bisa berjalan melalui WhatsApp, termasuk optimalisasi sila sidakep Pak. Lanjutkan, paling tidak 10 hari ke depan teman-teman melakukan isolasi dan silakan laksanakan tugas dari rumah, work from home. Ya, yang isolasi juga tetap bisa melaksanakan tugas paling tidak melalui WhatsApp gitu ya, sehingga masyarakat bisa dipandu dengan baik. Terima kasih Pak. Kemudian untuk Disdik, Pak Kadis ya, saya minta laporan ke Pak Bupati terkait rencana uji coba, karena indeks transmisi kita, angka reproduksi kita kan tidak normal nih Pak. Ya, apakah akan diuji coba atau nanti kita tangguhkan uji cobanya untuk Sumedang, karena satu dan lain hal. Jangan ambil risiko Pak, karena kalau anak sekolah terpapar satu akan sangat mudah bisa menjangkit teman-teman yang lainnya begitu. Namanya juga anak-anak, beda dengan orang dewasa. Jadi silakan Bapak konsultasi langsung dengan Pak Bupati. Kalau hemat saya Pak, walaupun provinsi meminta uji coba karena SMA adalah kewenangan provinsi, tetapi kan ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Apabila kita tidak mengizinkan, saya kira nggak ada salah kita tangguhkan. Karena posisi hari ini kurang menguntungkan Pak. Kalau hemat saya, sebaiknya minta ditangguhkan, bukan ditolak, tapi ditangguhkan uji cobanya untuk Sumedang, sampai dengan nanti kondisi COVID-nya ada penurunan atau relatif terkendali. Itu Pak Kadis ya. Tapi silakan laporkan Pak Bupati, karena decision maker-nya adalah beliau selaku Ketua Gugus Tugas. Kemudian untuk teman-teman yang lain, baik Kepala SKPD maupun Camat yang merasa kurang firm ya dengan informasi yang saya sampaikan, tentu ada kekeliruan dalam penyajian atau dalam penghitungan, silakan konfirmasi ke bagian organisasi, silakan konfirmasi ke bagian yang membidangi ZI ya, yaitu inspektorat. Jadi silakan konfirmasi ke inspektorat dan bagian organisasi. Dan selanjutnya kami mohon, tadi ada best practice dari Bapenda, itu dirujuk juga oleh teman-teman yang lainnya. Insya Allah semua bisa Pak. Faktanya kecamatan yang sebelumnya 20-30 sekarang tidak ada yang kurang dari 60. Bisa. Kami pun yakin yang lainnya pasti bisa. Tapi jangan lupa Pak, untuk RB dan ZI waktunya tinggal 1 minggu lagi. Untuk RB dan ZI waktunya tinggal 1 minggu lagi. Silakan koordinasi dengan inspektorat dan bagian organisasi yang belum evidence-nya di entry, yang belum data-datanya di entry, secepatnya 1 minggu ini. Ada libur nih, kita ya hari Kamis kita libur, kemudian hari Jumat kita cuti bersama. Jadi 4 hari ini bisa dimanfaatkan. Ya, silakan bisa dari rumah, bisa dari kantor, ini kan digital, tinggal entry data. Ya, sehingga saya harapkan minggu depan, sekali lagi minggu depan tidak ada satupun SKPD yang kosong Pak nilainya. Tidak. Terus di online kan? Oman, kan dia buang orang ada mana? Kuning buatkan surat peringatan Bu, ya buatkan surat pemberitahuan ya agar semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas respon dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas pengarahannya, dan perlu kami sampaikan juga Pak, untuk kemudahan kita bersama di dalam proses evaluasi RB Sakip dan JTI, kita sudah memiliki aplikasi. Untuk MAUTI itu sudah running Pak, walaupun memang relatif masih harus dimaksimalkan.
minggu depan kita akan melakukan evaluasi terakhir untuk penggunaan aplikasi Mauti. Kemudian untuk yang PMP-RB dan PMP-JI kita sudah selesai Pak bikin sistem sederhana untuk proses evaluasi dan kita bisa running di tahun 2020 untuk evaluasi di tahun 2021. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan lancar. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Bapak dan Ibu atas keikutsertaan dan mohon diinformasikan ke para sekretaris dan subag nanti jam 13.30 kita bertemu kembali di dalam Zoom meeting ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan untuk beberapa item tadi karena memang up down dari internet di wilayah kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tilu, Pak Udin depan, Pak Udin gue berencana nyambut sana demo, mahal, tapi dah ditawaran untuk Pak Udin